Tier anime di 2025, gue bakal secara jujur ngerank semua anime yang gue tonton di 2025 dari S sampai D. D itu yang gue drop. Kita mulai dulu dari yang pertama, itu Apocalypse Hotel. Ini anime tuh bener-bener enjoyable banget, relaxing banget, konsep yang menarik, yang fresh. Ini juga anime original kalau nggak salah ya. Gue lupa nama studio tapi yang ngebuat Uma Musume. Ini anime bener-bener dark horse. Nggak nyangka gue hidden game juga di tahun ini. Enjoyable banget, relaxing banget, eksekusi yang bagus banget, dan emosionalnya juga ada. Gue taruh di A. Lanjut itu ada City The Animation. Ini tuh dari Kyoto Animation ya. Enjoyable banget, relaxing banget, tapi sayangnya nggak selucu yang gue kira. Karena ini kan yang buat tuh sama main buat Nichijou ya. Tapi mungkin karena ekspektasi gue, dan gue yakin juga teman-teman yang nonton juga ya berekspektasi tinggi dengan komedinya. Karena Nichijou tuh kok ngakak banget. Sayangnya di City The Animation ini tuh komedinya kurang. Gue nggak tahu itu antara terlalu niche banget ke budaya-budaya Jepang atau memang kurang aja komedinya. Tapi kalau untuk slice of life-nya, dramanya juga ada sama kayak Nichijou kemarin. Yang bikin menariknya itu kualitasnya, stylenya berbeda dengan Nichijou. Bukan lebih bagus dari Nichijou, tapi berbeda arahan stylenya. Jadi gue taruh di A ini karena visualnya. Kalau misalnya nggak karena visualnya, gue taruh di B. City The Animation itu lebih kayak ke buku anak-anak yang hidup gitu, berwarna, fluid banget gerakan animasinya, karakternya juga pada lebih mini-mini semua gitu, kayak cibi-cibi semua tuh karakter-karakternya. Kalau Nichijou tuh lebih kerasa imersif ke lingkungan-lingkungannya, jadi lu bisa kerasa real walaupun karakter tuh style tuh yang ikonik atau semi-realis gitu. Kita lanjut ke Clevates. Ini Clevates gue taruh di A pastinya. Ini anime gue gak nyangka banget, ternyata dark fantasy, karena gue jarang banget nonton yang dark fantasy. Kayak gue juga gak pernah deh nonton yang dark fantasy yang ada magenya, yang ada tanknya, terus harus ngebunuh demon lordnya gitu kan. Ya kayak anime kayak generik pada umumnya gitu loh, atau enggak fantasi generik pada umumnya, tapi dark fantasy ini. Gue suka banget storytellingnya, world buildingnya, karakternya itu menarik banget. Sayangnya visualnya ya masih bisa lebih bagus lagi, tapi untuk sekarang itu oke. Lanjut itu Dandadan season 2, ini tetap lagi di A. Ini A terus ini ya. Dandadan season 2 bagus banget, kualitasnya meningkat dari season 1 malah menurut gue. Dandadan ini cukup konsisten ya dari season 1. Dr. Stone, ini ada 2 nih Dr. Stone ya, yang future science ya. Ini juga A. Ini Dr. Stone ya. Ini salah satu anime shonen yang paling konsisten yang pernah gue tahu di zaman sekarang. Dari setiap season tuh bener-bener selalu berhasil ngekuk gue. Visualnya nggak pernah turun, sama terus kayak begitu. Bahkan kadang suka meningkat gitu. Dan storytelling juga sama terus, dengan misterinya, dengan thrillnya yang masih bisa ngekuk gue. Gue taruh di A. Ini menghibur banget nih anime. Lanjut nih ada short namanya Ginga Tokyo Milky Subway. Ini short yang paling menarik yang pernah gue nonton. Gue juga udah nggak pernah nonton short anime kali ya di tahun ini. Dari 5 tahun yang lalu kayak gue udah nggak pernah nonton short anime. Dulu 2015-2016 gue sering nonton anime-anime short yang 3 menit 4 menit gitu satu episode. Tapi ini kelihatan menarik karena gue juga suka style 3D-nya. Ini kalian bisa nonton gratis by the way di YouTube. Kalian bisa cek sendiri. Ini shortnya itu nggak cuman sekedar kayak short anime yang kosong gitu, nggak ada isinya, kayak cuman lewat aja white background lewat. Tapi ceritanya berbobot itu, ada isinya. Karakternya menarik dan konklusinya juga cukup memuaskan. Jadi gue agak kaget itu loh. Ini anime beneran anime short. Jarang ada anime short yang bagus loh, objectively ya. Terus selanjutnya itu ada Gundam G-Quarks. Ini ya. Ini gue taruh di B dulu untuk sementara. Ini ya, menurut gue pribadi, jadi no offense nih kalau untuk buat teman-teman yang suka. Ini menurut gue cuma nostalgia trip doang. Gue yakin lu pada nge-hype ngeliatin White Gundam di akhir deh. Gue juga nonton, padahal gue gak begitu ngikutin Gundam ya. Tapi pas gue nonton di episode terakhirnya, gue juga merinding sih. Anjir, nge-hype banget gitu. Padahal gue nonton series paling awalnya gitu. Kalau gue pribadi ya, correct me if I'm wrong ya, ini nostalgia trip doang sih. Dan juga katanya lu butuh nonton anime yang jadulnya dulu biar bisa ngerti yang G-Quarks. Jadi tuh terlalu banyak PR ya. Jadi gue taruh di C. Nggak gue drop, tapi ya kurang sih. Selanjutnya ada Hibiwa Sugiredo, Food for Soul. Ini masuk ke A lagi. Banyak ya A-nya ya. Gue nggak expect bakal enjoyable banget animenya. Karena gue pertama kali nonton episode pertama atau ngeliat posternya aja ya, gue ngeliat, aduh ini paling anime kayak meh aja gitu, kayak white background lewat aja di kepala gue. Tapi ternyata ini anime bener-bener enjoyable banget, fun banget. Komedinya juga dapet ke gue. Ada beberapa adegan yang bikin gue ngakak juga. Visualnya juga sesuai dengan tema premis ceritanya gitu. Terutama karakter desainnya yang nggak begitu kayak bagus-bagus banget lah, kayak agak sedikit kasar lah, tapi cocok gitu dengan tema dan vibe animenya. Ceritanya tersampaikan dengan visual seperti itu. Gue suka banget. Gue rekomendasiin banget juga ke kalian kalau misalnya kalian suka yang moe-moe, terus slice of life, komedi, nih bagus banget. Terus Kaiju nomor 8, ini gue taruh di B. Kenapa cliffhanger endingnya itu doang masalah gue.
kualitasnya oke, kayak cukup sedikit meningkat dari yang season 1, tapi karakter desainnya masih sama, dan endingnya cliffhanger, gue taruh di B. Terus Katai Nakano Osan, ini gue taruh di C. Ini anime, gimana ya? Dua hal yang bikin gue sedikit emosi apa kecewa gitu, gue juga masih kurang ngerti dengan perasaan gue terhadap anime ya. Yang pertama itu, gue berharap nih orang nyari istrinya tuh bukan yang jauh umurnya, karena bapaknya sendiri yang bilang, lu sana masuk ke kota cari istri. Tapi rata-rata cewek di sekitarnya itu perbedaan umurnya tuh gede banget gitu. Gue jadi kayak, lu jangan sampai nyari istri yang perbedaan umurnya tuh jauh banget dari lu ya. Tolong cari istri seenggaknya sekali-sekali di anime gitu, yang umurnya sama atau nggak jauh beda gitu dari dia. Gue bener-bener udah greget gitu ngeliatnya. Ini kenapa samping lu semua tuh cewek-cewek yang perbedaan umurnya jauh semua sama lu gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, visualnya. Dari pertengahan animenya sampai habis tuh gue udah mulai melihat 3D yang kurang bagus. Makanya gue taruh di C. Lanjut, ini adalah Lazarus gue taruh di A. Ini menurut gue anime yang sangat disalahpahamkan sama orang-orang kali ya. Atau mungkin orang-orang terlalu berekspektasi tinggi dari ini anime, karena mereka tuh ngiranya tuh bakal kayak Cowboy Bebop. Padahal berbeda. Lazarus ya Lazarus, Cowboy Bebop ya Cowboy Bebop. Lazarus itu hanya berfokus ke cerita yang kecil, nggak begitu besar skalanya, nggak kayak Cowboy Bebop. Dia hanya fokus ke sesuatu kejadian yang lagi besar banget di waktunya, di timeline-nya. Makanya cuma 12 episode, dan karakternya juga nggak begitu dibedah terlalu dalam gitu, nggak kayak Cowboy Bebop yang episode-nya panjang banget, banyak perjalanannya. Karakternya juga kita bisa kenal lebih dalam lagi gitu, bisa dibedah lebih dalam lagi. Beda Lazarus sama Cowboy Bebop. Padahal Lazarus sebagai Lazarus itu udah bagus. Makanya gue taruh di A. Ini anime enjoyable banget, misterinya juga ngehook gue sampai habis. Karakternya juga cukup emosional. Lanjut tuh ada Mikado no Sanshimai. Ini anime romance yang oke banget di tahun ini menurut gue. Gue hampir mau taruh A, cuman nggak jadi deh, gue taruh A deh ya. Gue taruh A lagi dah. Banyak kayak A-nya ya. A-nya banyak banget ya. Ya bisa dibilang A di bawah lah, karena ini anime itu salah satu anime romance yang akhirnya bikin gue tertarik lagi dengan tema romance, dengan genre romance. Karena romance-nya itu nggak langsung terjun ke kayak PDKT, terus ecchi-nya, terus dengan perasaan-perasaan karakter cewek dan cowoknya terhadap satu sama lain. Tapi mereka fokusnya ke dalam pembangunan dirinya, masalah-masalah yang mereka lagi jalani, bagaimana solusinya, jalan keluarnya kayak gimana, terus nanti karakternya seperti apa di ujung-ujungnya. Nggak langsung terjun ke lu suka lu nggak, A suka sama B suka sama C gitu. Kayak gimana Seikatsu sebenarnya sih. Makanya gue langsung suka, gue langsung tertarik banget. Ya eksekusinya agak sedikit generik lah ya, tapi overall tema yang disajikan gitu, premisnya itu menarik banget. Mono, gue mohon maaf banget, ini awal-awal oke, enjoyable, tapi nggak tahu kenapa makin ke depan kayak makin boring buat gua. Animasinya keren banget animasinya. Satu dunia sama Eurocamp juga kan, tapi nggak tahu kenapa makin ke depan makin boring. Oke, cuman ya udah gitu. Ninja Tokoroshia ini gua taruh di B atau C ya? B bawah deh. Ninja Tokoroshia itu komedinya tolol. Ya emang ada Yurinya ya, tapi Yurinya nggak begitu yang kayak kental banget. Cuman disturbing, cukup disturbing ini anime. Gue pengen taruh di C. Dengan desain moe-moenya, komedinya, slice of life nyantainya, wholesome-nya ada loh. Tapi disturbing ini anime. Gue nggak mau nge-spoiler, kalian coba tonton aja dulu. Ini main karakternya bukan orang baik loh, ini orang jahat loh main karakternya ya. Cuman karena desain sama vibe-nya, kelihatannya jadi kayak orang baik. Padahal enggak nih, orang jahat nih main karakternya ya. Lanjut ada Rockwa Lady Watashi Nami Desite kalau nggak salah ya, gue masih inget nama itu. Ini gue taruh di ya sengaja di atasnya Mono lah ya. Ini anime masih menarik banget, karakternya menarik banget, komedinya juga oke. Tapi yang gue kurang itu cuma satu, yang buat gue kurang banget, lagunya kagak ada vokalis. Ini gue pribadi ya, karena ternyata setelah gue cari tahu ada beberapa orang yang suka dengan band yang gak ada vokalis. Ternyata itu it's a thing actually, jadi gue nggak tahu ya. Tapi buat gue pribadi, gue nggak suka. Menurut gue pribadi, untuk apa lagu kalau nggak ada vokalisnya gitu. Kecuali kalau lagunya kayak emang EDM atau house music itu gue masih ngerti lah. Tapi kalau kayak band, rock band terutama gitu, terus nggak ada vokalisnya, kayak buat apa gitu, esensinya hilang gitu. Buat gue pribadi gitu ya. Jadi gue kurang suka di bagian itunya aja sih, makanya gue taruh di B. Ini padahal kalau ada vokalisnya gue taruh di A itu. Lanjut, Rurino Hoseki ini gue taruh di C bawah. Ya, C bawah, nggak di A. Visualnya luar biasa menarik banget, amazing. Ini visual paling bagus di tahun ini menurut gue. Lebih tinggi daripada Takopi ya. Kalau kita ngomongin visualnya doang ya, bukan visual storytelling. Kalau kita ngomongin visual doang, Rurouni Hoseki itu di atasnya Takopi kalau menurut gue. Tapi sayangnya, visualnya banyak thirst-trapnya. Dan lu tahu nggak, fun fact, ini Rurouni Hoseki, demografiknya seinen, bukan shonen. Jadi, gue udah ngomong panjang lebar di Discord Flying Somen, kalian bisa join Discord Flying Somen. Gue punya teori
Hikikomori, kalau ini anime itu ibaratnya ngajak orang-orang yang udah di atas umur, kalau bisa bilang ya, seinen ya, yang udah cukup dewasa, dan secara spesifik itu hikikomori atau NEET yang gak ada kerjaan tapi nontonnya anime terus. Jadi mereka ini teori gue ya, atau konspirasi gue lah, kalau anime ini itu pengen menyindir atau ngajak orang-orang seperti itu untuk bekerja atau punya passion dengan memberikan mereka sesuatu yang mereka suka, yaitu thirst trap-nya, atau enggak gue langsung brutal aja bilang deh, lolinya, loli dan opai. Nih, loli dan opai, gue akan ngenyindir lu kalau lu tuh harus kerja, nggak usah nontonnya yang loli sama opai terus gitu. Itu Rurouni Hoseki dari sudut pandang gue. Kalau gue pas masih hikikomori, gue waktu itu pernah hikikomori ya, kalau gue nonton ini pas hikikomori, gue bakal kesindir sih, pasti sih, gue bakal kesindir berat pasti sih. Thirst trap-nya banget asli deh, parah banget itu. Coba lu bayangin ya, coba kalau ini gender karakternya balance, ada cowok ada ceweknya, dan nggak sampai kayak begini banget. Emang ada jeans seketat itu ya? Nggak ada kan? Kagak ada anjir. Terus Rurinya pas udah jadi gede ngikutin juga onesannya juga, outfitnya juga ketat-ketat anjir. Astaga. Sentai Daishikaku ini gue taruh di atas ya. Cuma satu problem gue, visualnya menurut gue menurun. Animasi sih lebih tepatnya, enggak sih, visual sih, karakter desain sama animasi menurut gue menurun daripada season 2 nya season 1-nya, sorry. Tapi eksekusinya makin menarik, plotnya makin menarik gitu. Plotnya mau ke arah mana makin menarik sih menurut gue ya. Shangri-La Frontier ini gue taruh di B, sengaja di B atasnya kayak Juno nomor 8 menurut gue pribadi. Shangri-La ini tuh menarik, animasi kualitas visualnya itu bagus kalau di dalam gamenya. Di luar gamenya jeleknya minta ampun, gue nggak bohong dah, nggak keurus itu kualitasnya di luar gamenya. Makanya gue masih taruh di B. Lanjut Soshimin gue taruh di B bawah, B-nya B atas Mono lah sengaja, atau nggak Rokwa. Soshimin itu bagus menurut gue, cuman lebih bagus mendingan Soshimin tuh langsung mulai dari season 2 kalau menurut gue pribadi ya. Dengan sedikit-sedikit dari season 1 gitu dimasukin ke season 2. Kayak dibikin 13 atau 15 episode gitu. 14 ya, kan biasa ada yang 14 episode. Bikin 14 episode terus beberapa bagian penting dari season 1 ditaruh di season 2 di awal-awalnya biar kita tahu awal mulanya kayak gimana. Jadi ya, ini gue taruh di base. Dan gue kurang suka sama Osanai. Menurut gue ini anime tuh bisa mendorong orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Karena MC-nya tuh menurut gue bukan orang yang baik. Tapi walaupun memang mereka melakukan hal-hal yang oke, yang bisa dipertimbangkan lah ya, terutama juga MC cowoknya ya. Tapi untuk Osanai terutama gue, enggak sih. Ini bisa berbahaya nih kalau misalnya orang-orang ngeidolain karakter-karakter kayak gini gitu. Gue takutnya mereka jadi terdorong untuk melakukan hal-hal yang sama persis seperti apa yang mereka lakukan di anime gitu. Lanjut Silent Witch, ini gue taruh di B bawah sayang sekali. C atas bahkan, sorry banget, C atas bahkan gue taruh nih. Bukan C atas, bawahnya Sentai Daishikaku. Silent Witch itu menurut gua pertama boring ya buat gua ya, nggak begitu enjoyable buat gua. Terus yang kedua itu gua kurang suka dengan vibe atau tema keelitan orang-orangnya gitu loh. Orang-orangnya orang-orang elit semua, orang-orang kaya semua gitu. Ini spoiler dikit ya, ada orang dibully terus dibawa ke student council-nya, terus diomong-omongin, terus ada satu karakter ngancem dia. Karakter yang ngancem itu tuh statusnya lebih tinggi dari dia yang ngebulinya, dan dia itu punya kekuatan untuk ngejatuhin dia dan keluarganya, dan anak yang ngebully bapaknya itu menguasain satu daerah. Itu dia ngancem daerahnya juga, daerahnya bakal gue jatuhin segala macam gitu. Lah kok satu daerah kena cuman gara-gara kelakuan bodoh seorang anak? Itu gue nggak suka sih di bagian situ ya sih. Kayak tema-tema kayak elitannya gitu, ngegunain kekuatan-kekuatan yang mereka punya, kekuatan ayahnya, keluarganya yang mereka punya untuk ngejatuhin seseorang. Itu bener gue nggak suka banget, gue benci banget yang kayak begitu. Itu yang ngebuat gue makin agak ilfeel gitu sama animenya gitu. Jadi gue taruh di C bawah. Lanjut tuh ada Slime Taoiste. Ini gue taruh C bawah. Sengaja di atasnya, di bawahnya katain akan Osan. Ini gak tau kenapa ya, season 1-nya enjoyable banget sih, tapi season 2-nya enggak sih. Boring banget sih. Ini lebih parah boring daripada Silent Witch sih kalau menurut gue ya. Gue sama sekali gue bahkan gak inget nih ceritanya tentang apa ya gue nonton ya waktu itu ya. Bener-bener white noise, lewat aja gitu. Masuk pala lewat sebelah gitu. Lanjut, Solo Leveling, B bawah. Ya sengaja di atasnya Soshimin lah. Solo Leveling season 2 sebuah kekecewaan buat gue karena eksekusinya bener-bener makin menurun dari season 1. Banyak karakteristik atau ciri khas dari Solo Leveling di manualnya itu nggak kebawa ke animenya. Rasanya jadi berubah gitu loh Solo Leveling. Bukan Solo Leveling yang gue tahu dari manualnya. Ciri khasnya berubah, vibe-nya berubah. Moga-moga nggak ada season 3-nya. Takopi di S gue taruhnya. Ini walaupun gue kasih rating 9/10, tapi menurut gue dari secara overall di tahun ini, menurut gue ini pantas aja buat menang Anime of the Year ya di tahun ini. Takopi bagus banget. Bukan hanya dari ceritanya, tapi dari bagaimana visualnya menceritakan premisnya, konsepnya. Visual storytelling itu bener-bener luar biasa banget.
Makanya gue bilang kan, kalau misalnya kita ngomongin visual doang, Rurouni no Hoseki bagus banget. Tapi kalau kita ngomongin visual storytelling, Takopi Original Sin bagus banget. Gue rekomendasiin banget, ini juga anime disturbing ya. Sayang aja endingnya gue kurang setuju. Gue gak setuju sama endingnya. Luka batin gak secepat itu disembuhkan. Gue tetap berpegang keras dengan kata-kata tersebut. Gue gak setuju dengan endingnya. Yofukashi no Uta season 2, ini bias banget ya. Season 2 nya gue kasih rating 10/10. Lebih tinggi dari Takopilot. Tapi karena bias ya, karena singkat aja ya, karena backstory-nya Anko. Itu menurut gue bagus banget, relatable banget. Masalah yang dibawa sama karakter Anko ini tuh nggak sesuatu yang jarang banget kita ketemuin. Malah sering banget kita ketemuin masalah-masalah kayak gini. Gue yakin juga beberapa dari kita juga masih mengalami masalah tersebut gitu. Masalah-masalahnya Anko. Backstory-nya Anko itu membuat gue merasakan hal yang tadinya itu gue udah benar-benar simpen dan gak pernah pengen rasakan lagi. Tapi karena backstory-nya Anko, itu perasaan tersebut jadi terangkat lagi dan gue jadi merasakan lagi dan mengingatnya lagi gitu. Ini sangat emosional sih gue sama season 2-nya Yofukashi no Uta ini, terutama di arc Anko. Lanjut, Zatsutabi ini sebuah kekecewaan menurut gue. Menurut gue ini bisa lebih bagus, tapi visualnya nggak tahu kenapa nggak cocok dengan temanya, dengan ceritanya, dengan karakternya. Jadi gue taruh sengaja di bawahnya, di atasnya kata Inakano sana, nggak di bawahnya deh, setara sama Slime ini menurut gue, nggak enjoyable menurut gue, dan ujung-ujungnya Yuri di akhir gitu kan, kayak kok jadi Yuri. Tapi oke lah, masih ada beberapa part yang oke, tapi bisa lebih bagus sebenarnya, bisa lebih bagus. Game Center ini gue drop. Alasannya simple. Ini cewek umurnya 13 tahun, cowoknya itu 18 tahun dan ada romance ya. Walaupun status quo ya, love status quo ya, tapi ada romance ya. Terus ada lagi yang gue drop ini, Haete Kudasai. Emang udah bukan selera gue lagi kali ya, ecchi, hard ecchi kayak begini ya. Dulu pasti gue tonton ini. Pasti gue tonton ini sampai habis. Cuma sekarang gue udah nggak demen yang kayak begini sih. Udah kayak apa sih ngejelasin gitu. Terus lagi nih ada lagi yang gue drop nih ya. Hikaru ga Shindanatsu. Ini gue bakal diserang mungkin sama fandomnya kali ya. Bodoh amat lu nge-cancel gue, silahkan. Gue bakal secara jujur dan belak-belakan ngejelasin kenapa gue ngedrop Hikaru ga Shindanatsu. Gara-gara queernya itu gue drop. Dan bukan masalah queer yang kayak ya udah gitu aja gitu loh. Kayak pada umumnya aja gitu. Ya udah, ini ada kedua sesama jenis yang suka satu sama lain, ya udah gitu, nggak begitu dikoar-koarkan. Tapi ini anime, dari apa yang gue tangkep, dari 3 episode yang gue tangkap, itu berusaha menormalisasikan sesuatu yang nggak normal. Iya, nggak normal itu. Silakan cancel gue, bodo amat, itu kepercayaan gue. Itu nggak normal. Dan ini anime, cara licik dan diem-diem ingin berusaha menormalkan sesuatu yang nggak normal, ingin menggunakan empati penontonnya untuk berpikir kalau ini normal ya, padahal nggak. Sama kayak Stranger Things di paling baru, episode paling barunya gue nonton, gue ngikutin tuh paling barunya yang pas Will Speak ngeceritain keunikannya dia, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, ada adegan-adegannya yang eksplisit. Yang kalau gue bilang eksplisit, gue yakin nanti fandom-fandom yang bela ini anime bakal bilang, itu padahal bukan manusia, kok nggak eksplisit? Tapi vibe-nya dibawa ke arah eksplisit. Lu bilang opini gue, itu sebuah fakta. Dengan desahannya, dengan eksekusinya, nggak usah banyak alasan deh. Gue tahu adegan yang berusaha untuk eksplisit. Gue nonton banyak anime ecchi. Gue tahu bagaimana mereka ingin membuat sesuatu yang eksplisit, apalagi kalau diem-diem. Itu dari dua hal itu gue udah ngedrop sih. Kalau misalnya queer atau yaoinya kayak ya udah bodo amat gitu, blak-blakan aja gitu, nggak berusaha untuk mengubah sudut pandang penonton ya, atau diem-diem kayak ingin menormalisasikan hal tersebut, gue nggak apa-apa, nggak masalah, gue bakal tonton gitu sampai habis. Tapi beda cerita kalau lu ingin berusaha untuk kayak menggunakan empati gue atau diem-diem kayak berusaha untuk menormalisasikan sesuatu yang nggak normal. Gue nggak bisa nge-support sesuatu yang kayak begitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, eksekusinya, plotnya, dan premisnya itu luar biasa bagus banget. Makanya gue drop, tapi gue kasih rating 7/10. Dari episode 1 sama 2, itu udah nge-hook gue banget. Dari misterinya, supernatural, gue suka banget. Vibe-nya tuh bener-bener jarang gue ketemu anime kayak gini, udah jarang banget. Terakhir kali mungkin Shiki kali ya. Mirip banget kayak Shiki nih, horror sama supernatural ya. Gue masih akui ini anime bagus banget, eksekusi visual dan plotnya ya. Tapi ya sayang sekali ya. Terus ini anime romance yang populer banget ya. Ini gue taruh di A sih. Worth it di A sih ini. A bawah tapi ya. Kenapa? Masih di bawahnya Meika no Sanshime buat gue. Karena cuma ada satu hal yang bikin gue kurang suka sama Kaoru Hana. Itu tuh karena konflik antara Chidori sama Kikyo-nya. Yang menurut gue itu nggak begitu dibutuhkan gitu loh. Malah terlalu dipaksa dan jadi nggak jelas gitu. Kayak sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi obstacle karakter-karakternya. Yang padahal bisa hal-hal lain gitu, yang lebih mungkin relatable, membumi, yang lebih realistik mungkin gitu. Bagus untuk menyindir hal-hal yang lagi menjadi masalah di dunia kita gitu, sebagai obstacle mereka. Tapi nggak tahu, itu masih di season satunya ya. Mungkin nanti development-nya dengan semua hal tersebut bisa ke arah yang lebih baik gitu. Nggak tahu, ini gue masih ngomongin soal season satunya, gue nggak baca manganya. Lanjut, ini anime yang gue drop lagi, namanya Kulon.
Lu tau lah pasti kenapa gue drop ya. Ini literally yaoi. Masalahnya kalau misalnya ada yang kayak yaoi kayak gitu, tapi nggak yang eksplisit, gue masih oke. Tapi ini sampai bikin gue ilfeel anjir nontonnya. Padahal ceweknya cakep banget loh. Ceweknya cakep banget. Cuman sayang banget ini dua karakter nih yang yaoi ini bikin gue enak sih ngeliat ya. Terus terakhir di tahun 2025 ini yang gue drop, The Water Magician. Produk yang dijanjikan dan hasil produk tidak sesuai, makanya gue drop. Di trailer bagus, PV-nya bagus, menonton animenya, loh ini apaan anjing? Dari episode 1 loh itu. Masalahnya bukan visualnya doang, storytellingnya juga kayak ya udah gitu, generik banget. Gue ekspektasi nih anime bakal menjadi anime fantasi yang akhirnya tidak generik ya, tapi lah dari storytellingnya, visualnya disayangkan banget sih itu. Padahal openingnya bagus ya. Ini tier list anime di 2025 yang gue tonton. S-nya cuma 2. Dan gue nontonnya nggak banyak loh ya. Ini cuma 32 termasuk sama yang drop ya. Biasanya banyak gitu. Gue kira bakal 40 lebih, biasa sampai 50 gitu kan. Dan sebenarnya masih ada anime-anime yang gue belum kelar nonton di 2025 ini. Dan yang gue udah PTW tapi belum gue nonton gitu. Contohnya nih gue udah nonton Anya Charlie sama Summer Pocket tapi belum gue kelarin gitu kan. Itu bisa masuk ke sini nambah 2 tuh. Gue taruh yang gue udah nonton aja, dan menurut gue seperti ini tier list anime di 2025. Dan menurut gue yang bakal menang Anime of the Year di Crunchyroll nanti, Crunchyroll Award tahun depan buat tahun ini, itu antara Takopi atau enggak, ini gue belum nonton animenya ya, Boku no Hero Academia Final Season. Menurut gue itu ada kemungkinan besar untuk menang Anime of the Year. Tapi ternyata apa yang menang? Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Kenapa? Karena profitnya lebih tinggi, pantas untuk menang. Atau enggak Solo Leveling Season 2. Tapi kalau menurut gue pribadi yang pantas banget menang itu Takopi Original Sin atau enggak Boku no Hero Final Season. Gue udah lihat beberapa klipnya dan wow, itu luar biasa banget sih. Kalau menurut kalian kayak gimana? Apa anime terbaik dan terjelek buat kalian di tahun 2025 ini? Dan apa anime yang kalian rewatch terus? Yang rilis di tahun 2025, terus kalian rewatch terus. Apa animenya? Coba komen di bawah. Sekian untuk video kali ini. Kalau kalian misalnya ada pengen gue bikin tier list yang lain, silahkan komen di bawah. Atau kalau kalian pengen gue review anime apaan, silahkan komen di bawah. Sampai sini aja videonya. Makasih banyak kalau kalian udah nonton sampai habis. Selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru teman-teman. Jane, sampai jumpa di video selanjutnya.